Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pendekar Mengaji, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda dengan obrolan-obrolan menarik dengan tema-tema teraktual yang sedang terjadi di antara kita. Sampai hari ini, kondisi saudara-saudara muslim kita di Gaza, Palestina khususnya, masih sangat memprihatinkan. Bahkan di media terbaru, dikabarkan bahwa di sana sudah mencapai fase tingkat kelaparan yang sudah bisa disebut sebagai bencana kelaparan atau fase kelaparan tingkat 5. Ini mengerikan sekali, seolah-olah persoalan ini memang tidak ada solusinya. Apakah memang benar demikian? Dan bagaimana kondisi terkini di saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Kita akan diskusikan tema tersebut dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya hari ini. Ada Ustadz Dr. Eko Budi, spesialis andrologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dokter? Alhamdulillah, khair. Bagaimana? Sehat juga ya? Alhamdulillah sangat sehat. Cuman mentalnya yang tidak sehat. Karena dengan banyaknya berita-berita yang menyisahkan tentang saudara-saudara muslim kita di Palestina itu mau tidak mau sangat mempengaruhi alam bawah sadar kita yang seolah-olah hari ini kita mau tersenyum saja merasa bersalah gitu. Seolah kok begitu tidak mampunya kita dengan kondisi saat ini seolah-olah kita hanya bisa membiarkan hal ini terjadi dan seperti di awal tadi saya bilang dokter bahwa di sana di media-media sudah disebutkan bahwa di Gaza sudah mencapai fase kelaparan tingkat 5 atau sudah sampai di titik bencana kelaparan menurut klasifikasi PBB. Nah, menurut pengamatan dokter saat ini, bagaimana kondisi Gaza saat ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas lagi terkait dengan Gaza ya. Saudara-saudara kita yang ada di sana, di Palestina, ini begitu menyayat, itu menyayat hati kita. Tadi sampaikan juga, seolah kita mau tersenyum itu ada rasa bersalah. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang ya kita ya hidup normal keseharian itu merasa ada suatu hal yang nggak enak gitu di hati ya. Karena kita melihat saudara-saudara kita, ya kita melihat bagaimana mereka tidak bisa seperti itu, tidak bisa menjalani kehidupan normalnya manusia, tidak bisa menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang muslim. Nah ini kan tentu hal yang sungguh sangat menyesakkan hati kita dan membuat kaum muslimin itu merasa bersedih, ya, merasa sering menangis atau mungkin merasa menyesali diri mereka sendiri. Apa yang atau kenapa mereka tidak bisa berbuat itu berbuat sesuatu untuk saudaranya ada di sana. Begitu. Nah, baiklah terkait dengan kondisi yang ada di sana memang ya, banyak berseliweran di berbagai media ya, berbagai media sosial tentang kondisi yang terkini. Ini memang ya sudah tidak bisa ditutup-tutupi loh, meskipun Perdana Menterinya sana ya, Israel, Yahudi Israel, Netanyahu yang sering diplesetkan setanyahu begitu ya, karena memang berhati setan gitu. Nah, itu mengatakan nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada bencana apa-apa, nggak ada bencana kemanusiaan, nggak ada bencana kelaparan, nggak ada malnutrisi ya, dan seterusnya ya. Ya, tapi kemudian hal itu terbantahkan dengan berbagai gambaran-gambaran dari berbagai sumber, berbagai media, begitu ya, yang memang menunjukkan betapa kondisi di sana itu sangat berat, kondisi itu sangat berat. Ya, dan bahkan kalau katanya eh, WFP, World Food Program, ini termasuk badan PBB-nya yang ngurusi terkait dengan bantuan kemanusiaan atau bantuan pangan, yang menyebutkan memang ini sudah pada level tertinggi dalam soal kerentanan pangan, kerentanan pangan. Nah, jadi ada istilahnya itu IPC atau Integrated Food Security Phase
classification, jadi klasifikasi global atau standar klasifikasi global yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keparahan dan besarnya kerawanan pangan yang terjadi dan juga malnutrisi. Ada 5 tingkatan, 5 level, level 1 sampai yang terberat, tertinggi itu level 5. Level 1 itu aman-aman saja, tidak ada masalah dalam urusan pangan gitu di suatu tempat, suatu daerah. Level 2 itu kesulitan, kesulitan pangan. Level ketiga itu mulai malnutrisinya itu ada. Nah, itu malnutrisi berarti kan nutrisi yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan ya, nutrisinya sehari-hari itu sudah kekurangan, akhirnya menimbulkan gejala-gejala atau tanda-tanda pada tubuh orang tadi itu. Nah, ini sudah terjadi malnutrisi kalau levelnya itu 3. Level 4 ini tidak hanya terjadi malnutrisi, tapi sudah banyak yang mengalami malnutrisi dan bahkan sudah ada yang meninggal gitu, lantaran malnutrisi. Ini level terakhir, level tertinggi, sudah malnutrisinya itu banyak, terjadi kelaparan, kematian pun juga banyak. Dan ini ternyata sudah terjadi, sudah terbukti bahwa memang banyak yang mengalami kelaparan, banyak yang kemudian kalau kita saksikan di video-video itu terjadi sampai rebutan makanan, masya Allah. Makanan sedikit itu diperebutkan, gitu. Diperebutkan oleh masyarakat yang memang ya memang lapar gitu loh, memang lapar, perutnya itu sudah nggak ada isinya. Kita bisa melihat video-video juga bagaimana apa namanya tubuh manusia itu tinggal kulit sama tulang ya gitu. Sudah nggak ada dagingnya, lemaknya sudah nggak ada. Sudah ya Allah seperti seperti apa ya? Seperti tengkorak hidup gitu. Itu banyak gitu, banyak terjadi di mana dan bahkan kalau kita lihat atau kita baca berita-berita sama sudah ratusan yang meninggal. Ratusan yang meninggal, kemudian 90.000 anak-anak dan wanita itu membutuhkan bantuan akibat malnutrisi dan kemudian apa namanya bahan-bahan untuk obat-obatan, ya kan? Nggak ada pakaian. Nah, itu yang terjadi. Makanan, bahan makanan, makanan jadi ya ada. Nah, itu yang terjadi pada saat sekarang ini di sana dan sudah lama kan itu. Sudah lama terjadi dan itu bukan suatu hal yang alami. Bukan suatu hal yang alami. Nah, itulah kondisi ya sedikit nanti bisa dibaca lagi sendiri masih banyak fakta-fakta yang lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi terkait dengan kondisi saudara kita yang ada di Gaza. Begitu. Baik, saya sangat emosional kalau kita berbicara tentang kondisi anak kecil ya, karena saya punya anak-anak kecil di rumah yang saya sangat takut mereka kelaparan, saya sangat takut mereka kekurangan, dan ketika saudara-saudara Muslim kita di Gaza, saya cuma bisa melihat kondisi anak-anak di sana tanpa bisa melakukan apapun soal. Nah, benar saya paling emosional dalam kondisi seperti ini. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari kondisi kelaparan di Gaza ini, dokter? Apakah produksi pangan di sana sudah tidak bisa dilakukan, atau memang sengaja ini didesain supaya mereka selesai? Bagaimana kondisi sebenarnya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kondisi hal seperti ini? Ya, jadi yang dirasakan tadi itu memang betul ya. Dirasakan sampai emosional. Ya memang secara alami kita itu memang seperti itu ya. Artinya itu ada saudara kita di sana seperti itu, kita di sini seperti ini. Kan ya memang kita harus punya emosi, punya rasa yang tergugah. Itu kan saudara kita gitu. Bukan hanya sekedar urusan kemanusiaan gitu. Tapi ini itu saudara. Saudara itu bahkan saudara seiman, saudara seakidah yang itu merupakan satu saudara yang bahkan melebihi ya, bahkan melebihi ikatan darah, ikatan persaudaraan karena keturunan ini suatu hal yang satu luar biasa. Dan ini normalnya memang ya kita mesti memiliki emosional seperti itu. Nah, terus kalau ditanyakan kenapa itu kok seperti itu, apa penyebab utamanya? Nah, jadi ya memang ini suatu hal yang sudah apa namanya ber,
sudah ruwet gitu ya, sudah bisa dikatakan ruwet kejadiannya itu sehingga terjadi seperti saat sekarang ini. Nah, kalau yang namanya kelaparan kan otomatis namanya kelaparan itu berarti pangannya nggak ada, makanan minumannya nggak ada kan gitu. Nah, habis ya, makanan minumannya itu habis, udah nggak ada sehingga terjadi kelaparan. Bukan hanya sekedar misalnya ada yang menimbun sehingga tidak ada di pasaran, karena ada yang menimbun di gudang disimpan. Ya, tidak begitu. Tapi ini menyeluruh ya. Terjadinya di Gaza ini menyeluruh gitu. Kelaparannya ini menyeluruh, tidak hanya pada sebagian orang-orang tertentu saja kan. Nah, jadi stoknya memang habis. Nah, kalau stok habis kan otomatis kelaparan. Nah, kemudian ditambah lagi suplainya nggak ada gitu kan. Suplainya nggak ada, tidak ada suplai untuk masuk ke wilayah Gaza gitu. Stoknya habis, tidak ada suplai baik itu pangan jadi maupun bahan-bahan pangan. Sudah begitu, sudah suplainya itu nggak ada, memang nggak boleh lewat gitu. Memang nggak boleh ada suplai di sana. Memang tidak boleh ada suplai yang masuk ya. Suplai bahan makanan yang masuk Gaza memang tidak diperbolehkan. Artinya ini kan bukan bukan suatu hal yang sifatnya alami, tapi memang ini fabricated, memang ini dibuat, memang ini disengaja gitu. Jadi sengaja untuk menciptakan kelaparan yang ini dengan orang lapar ya lama akan mati, mati dengan sendirinya nggak usah dibom aja sudah mati sendirinya. Namanya kebutuhan jasmani kalau tidak terpenuhi maka lama-lama akan meninggal lah orang itu. Nah jadi seperti kalau kita lihat, masya Allah itu ya banyak ribuan truk itu yang antri ya, truk kontainer bahan pangan ataupun yang lain-lain obat-obatan untuk pakaian itu kan antri untuk masuk. Ada yang lewat apa namanya kapal gitu, antri masuk gitu. Mau masuk ke daerah Gaza tapi kan nggak boleh gitu, tapi kan nggak boleh, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Nah kalau kita lihat peta ya, peta mapnya Gaza itu kan cuma apa namanya, namanya kalau di peta itu kan Gaza Strip, jalur Gaza, Gaza Strip atau jalur Gaza. Dia cuma sak seret gitu loh. Artinya itu cuma ya jalur Gaza yang isinya cuma beberapa juta orang, gitu. Padat ya, padat tepi pantai, Laut Mediteran, Laut Tengah. Nah, tapi kita lihat di sekelilingnya, ya di sekelilingnya ya sudah dikuasai, sudah diduduki oleh Yahudi Israel, nah, kan begitu. Nah, kalau yang disebut Palestina sekarang itu kan cuma dua istilahnya. Ada jalur Gaza sama tepi barat, nah, daerah West Bank. Cuma dua itu, gitu. Yang lainnya sudah, kalau kita misalnya baca-baca sudah sekitar 87% itu wilayah Palestina dikuasai oleh Israel. Tinggal 13% yang itu ada di Gaza dan di tepi barat, dekatnya Yordania. Nah, dekatnya Masjidil Aqsa. Nah, itu yang terjadi. Jadi sudah dikelilingi. Memang ada pintu-pintu gitu ya, ada pintu-pintu untuk masuk akses ke Gaza. Tapi semuanya sudah dikuasai oleh tentaranya Israel. Nah, ada satu pintu itu yang berbatasan dengan Mesir karena kan ini Gaza daerah selatan barat berbatasan dengan Mesir. Nah, itu ada pintu Rafah atau pintu Rafah. Tapi pintunya ini nggak dibuka gitu. Oleh Mesir pintunya itu tidak dibuka. Nah, jadi pintunya ini ditutup gitu. Pintunya ini ditutup oleh pemerintah Mesir, tidak ada akses. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh ribuan truk kontainer itu sudah ada di sekitar pintu tadi itu ya. Nah, jadi sudah di pintu gerbang itu sudah berjajar mau masuk, tapi nggak boleh gitu. Tidak boleh di situ, tidak diperbolehkan. Aksesnya nggak boleh semuanya. Jadi yang mengendalikan itu pintu Rafah tadi itu Mesir gitu, oleh rezim Mesir. Jadi memang nggak boleh gitu, nggak boleh masuk bantuan. Jadi memang yes dibiarkan dibiarkan terjadi seperti itu, dibiarkan mati dengan sendirinya. Ini yang terjadi ya. Nah, sehingga barang-barang atau bahan makanan yang mau masuk ke Gaza itu semuanya itu dikontrol. Nggak ada kalau dulu kan misalnya dari Mesir itu kan ada jalur terowongan ya,
jalur tikus, jalur terowongan itu untuk mengangkut bahan makanan dari saudara-saudaranya di Mesir itu masuk ke mana? Ke Gaza. Terus sekarang nggak bisa, sudah dibuntu, gitu. Sudah dibuntu dengan apa namanya? Dengan tembok, tembok, tembok beton lah. Terus gimana? Jadi sudah benar-benar yang namanya Gaza ini sudah terisolasi, sudah terisolir gitu ya, terisolir di tengah keramaian dunia pada saat sekarang ini. Tambah lagi dengan tadi itu simbiosis, simbiosis, simbiosis dari para penguasa Arab di sekitar Palestina, terutama yang saat sekarang ini adalah Mesir yang memainkan peranan utama ini, yang mereka itu bersimbiosis dengan apa? Bersimbiosis dengan Yahudi, dengan Israel. Yang mana Israel ini jelas di belakangnya adalah Amerika yang betul-betul support 100%, bukan? Support 100%. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kemudian eh, misalnya seperti Mesir itu kok kok setega itu gitu loh. Kok setega itu kan artinya tinggal 11 itu loh. 11 itu misalnya perbatasan misalnya ini itu ada apa namanya ada sungai jembatan seberang jembatan itu loh sudah ada gitu loh. Itu saudaranya nih ini yang di seberang jembatan lagi ini Mesir warga Mesir. Kan tinggal nyebrang saja, tinggal ngasih bahan. Tapi itu nggak bisa gitu. Tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada perjanjian apa namanya ya perjanjian-perjanjian ya dengan Yahudi Israel itu Abraham Accord ya. Nah, itu yang kemudian itu sudah ditandatangani oleh pemimpin Mesir sebelumnya Al-Sisi sekarang ya sudah dari dulu. Nah, itu kemudian dengan adanya perjanjian tersebut akhirnya ini perjanjian damai gitu perjanjian antara Mesir dengan nah, itu yang terjadi gitu artinya para penguasa di sekitar Palestina itu memang berkhianat gitu. Nggak ada kata-kata yang lain lagi. Belum jelas kelihatan seperti itu. Kok tidak dibantu? Di mana? Ukhuwah Islam itu kemana gitu? Di mana keimanan itu saudara seakidah, saudara seiman? Kok malah justru malah membantu. Membantu siapa? Ya? Membantu Israel. Kan begitu. Ini kan suatu hal yang sangat ironis sekali yang terjadi pada sekarang ini. Jadi Gaza itu terisolir sendirian menahan beratnya kebrutalan Israel, padahal kaum muslim itu jumlahnya miliaran. 1, sekian ya, 1,7 miliar. Padahal berapa sih jumlah penduduknya Israel itu? 10 juta. Cuma 10 juta gitu, cuma 10 juta. 10 juta itu kalau di Indonesia mungkin cuma beberapa kabupaten saja. Mungkin apa namanya? Berapa itu ya? 5 atau 6 kabupaten. Kalau Jakarta ya sama dengan Jakarta lah. DKI itu kan penduduknya sekitar itu ya. Nah, jadi saya itu cuma daerah khusus ibu kota Jakarta. Kecil sekali gitu. Nah, dibandingkan dengan miliaran kaum muslimin, tentaranya juga jutaan, puluhan juta tentara kaum muslimin sedunia. Tapi kok nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Jadi memang karena bahan pangannya, kembali lagi kan memang bahan pangan nggak ada, kemudian aksesnya itu ditutup total. Ketika ada sedikit-sedikit yang bisa masuk, truk yang membawa, ternyata juga dirusak. Gitu. Oleh orang Israel kan dirusak. Misalnya ada kantong, apa namanya, sak yang berisi gandum, bahan makanan, dibuang, dijatuhkan, dirusak, sehingga nggak bisa dipakai. Begitu coba. Atau ketika ada apa namanya, coba lah Mas kalau kita lihat lagi ini yang sungguh sangat keterlaluan sekali ya. Apa namanya, ada warga Gaza yang itu mau ngambil bahan makanan yang bisa masuk, ditembaki coba, ditembaki. Soalnya itu kayak tikus yang mau ditarget itu loh. Tikus di sawah yang ditembaki biar itu nggak merusak makanan, nggak merusak padi. Kayak gitu, itu saudara kita. Itu saudara kita. Orang yang beriman. Pada meninggalnya satu orang beriman itu lebih berat dibandingkan dunia seisinya. Masya Allah. Itu yang terjadi. Sehingga ya mungkin sudah nggak ada kata-kata lagi ya. Sudah nggak ada kata-kata lagi yang menggambarkan kebrutalan dari Israel dan kemudian
pengkhianatan dari para pemimpin, pemimpin Timur Tengah, pemimpin Arab yang dilakukan terhadap saudara-saudaranya di Gaza. Mungkin begitu. Baik, bahkan Mesir, negara Islam, salah satu negara Islam yang cukup besar, pun akhirnya terlibat dalam kegilaan mereka ya, kegilaan Zionis ini. Nah, apa dampak dari kejahatan Zionis dan beberapa rezim negara-negara Arab ini terhadap warga Gaza, terutama dalam hal makanan dan bantuan kemanusiaan? Apa yang dampak yang paling besar yang dirasakan saat ini? Ya, baik. Jadi, yes, sudah numpuk-numpuk ya, sudah numpuk-numpuk itu dialami oleh mereka. Jadi bisa dikatakan eh, mereka itu ya ini luar biasa ya. Jadi warga Gaza itu kan orang-orang yang memiliki keimanan yang juga sangat luar biasa, ya. Mereka memiliki ketaatan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Islam. Dan mereka ini bisa dikatakan mereka ini telah rela gitu. Telah rela itu mewakili kita gitu. Mereka telah rela mewakili kita untuk menahan, untuk merasakan penderitaan melawan musuh-musuh kita, musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam. Itu faktanya demikian. Mereka yang sedikit itu, mereka telah rela mewakili kita, mewakili seluruh kaum muslimin di dunia ini untuk melawan Israel. Gitu. Mereka mewakili kita. Masya Allah, ini satu hal yang luar biasa. Sehingga sekarang ini dampaknya yang berat ya tadi ya. Bahan makanan tidak ada, suplainya stop, bahan makanan dirusak, infrastruktur rusak, gitu kan. Akhirnya ya tidak ada semuanya gitu. Malnutrisi, kelaparan, kematian. Kalau dihitung sudah ribuan yang akibat kelaparan saja ya sudah ratusan, sudah ribuan begitu. Kalau yang karena ditembaki ya sudah puluhan ribu. Rumah sakit layanannya juga sudah stop kan demikian, tidak ada bahan-bahan untuk pengobatan. Nggak ada. Ini seolah-olah warga Gaza itu mereka menunggu satu-satu malaikat maut itu datang kepada mereka. Dan itu dilihat oleh semua mata orang di dunia. Tanpa mereka tuh bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang mungkin seperti itu. Baik, dokter, kita kan yang kita kaji dengan dari agama kita ya, dari ilmu agama yang kita pelajari bahwa Islam itu adalah solusi bagi problematika umat manusia. Nah, dalam hal ini, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan krisis Gaza ini? Apa yang Islam juga punya solusinya? Ah, apa landasan yang bisa dilakukan untuk hal tersebut? Nah, ini mau solusi yang beneran atau solusi palsu gitu. Ini mau solusi Yang yang beneran, bener. yang palsu sudah terlalu banyak. Ijazah aja dipalsukan. Telah terlalu banyak kepalsuan ya di dunia. Banyak Nah, korban di antara kita hari ini. kalau jadi itu mau yang beneran apa ini? Nah, kalau kita melihat solusi-solusi yang ada ya, solusi-solusi yang menjadi mainstream itu kan two state solution. Ya, solusi dua negara dipisah aja, ini dibagi dua, satu untuk Israel, satunya untuk Palestina. Itu kan di apa namanya digagas atau di arus utamakan oleh Amerika dan PBB, Amerika dan PBB. Atau misalnya lagi normalisasi, ya, normalisasi hubungan antara negara-negara sekitar dengan Israel. Normalisasi dan ini sudah ada beberapa negara yang menormalisasi hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, baik itu yang sembunyi-sembunyi maupun yang secara legal melakukan hal itu ya. Mesir ini sudah melakukan normalisasi. Kemudian yang lain Yordania yang sudah apa namanya ini memang gencar dilakukan oleh Amerika terkait normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, kan begitu dengan berbagai caranya, baik itu yang cara halus maupun dengan cara-cara yang lebih 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 kasar gitu. Nah, sehingga itu solusi-solusi yang palsu gitu. Tapi itu menjadi arus utama, masih menjadi arus utama di dunia ini gitu. Solusi-solusi yang palsu. Nah, kan tapi tentu kita sebagai
umat Islam, sebagai umat Islam, tentu kita punya solusi sendiri ya. Yang namanya Gaza itu warganya adalah Muslim, ya. Sedangkan kita adalah kaum Muslimin juga, maka kita ini punya solusi. Agama kita Islam kan tidak hanya sebagai agama ritual. Islam ini kan satu agama sekaligus sistem hidup, sekaligus suatu ideologi, ya. Suatu ideologi, Islamic ideology. Nah, oleh karena itu tidak hanya sekedar sebatas urusan ritual spiritual saja. Nah, karena suatu ideologi, suatu sistem hidup, kehidupan di dunia, maka tentu memiliki berbagai perangkat, aturan-aturan, berbagai perangkat, solusi-solusi untuk menyelesaikan kehidupan di dunia. Jadi dalam hal ini, di dalam pandangan fikih Islam, maka untuk menyelesaikan hal ini, maka mau nggak mau ya memang harus ada tentara-tentara kaum muslimin yang dikirim ke sana. Harus ada pengiriman pasukan beserta dengan persenjataan untuk ke sana, untuk apa ya? Untuk memerangi Yahudi Israel itu, untuk melindungi warga di Gaza, di Palestina, dan untuk memerangi Yahudi Israel. Karena mereka telah memerangi kita, mereka telah menduduki wilayah kita, telah menganeksasi wilayah kita, wilayah kaum muslimin yang ada di sana. Sehingga ya memang harus dilakukan tindakan yang serupa. Artinya apa? Ya jangan mau untuk menerima keadaan yang sedang terjadi. Al-Quran sendiri memerintahkan, gitu, memerintahkan kepada kita untuk melakukan seperti untuk memerangi mereka, gitu. Memerangi dan mengusir. Oh, mereka bukan orang situ. Mereka demikian. Orang situ tapi kemudian menduduki, menguasai, justru malah mengusir orang setempat yang punya hak tanah di situ, hak tempat tinggal di situ, warga situ. Ya, kan? Jadi yang namanya ya di Israel kan ilegal, negara ilegal. Negara ilegal yang berdiri di situ, yang kemudian disahkan oleh PBB. Negara ilegal tapi kemudian disahkan oleh PBB. Dengan mencaplok, kalau zaman zaman dulu itu menjajah ya, penjajahan fisik, penjajahan wilayah itu yang terjadi. Sehingga ya harus dikirimkan masukan yang akan memerangi mereka, yang akan berjihad, yang akan berjihad. Nah, ini misalnya kita membaca salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ya, Sang Pencipta kita dan pengatur kehidupan kita. Ya. Memerintah dalam misalnya Al-Baqarah ayat 191 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Perangilah mereka, perangilah mereka, ya termasuk ini. Yahudi Israel, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Nah, sangat sesuai, cocok. Perangilah mereka di mana mereka telah mengusir, telah memerangi dan mengusir. Itu yang Al-Baqarah 191. Nah, jadi begitu. Kirimkan pasukan, berjihad memerangi, memerangi Yahudi Israel. Nah, ini pertanyaannya ini, pertanyaannya. Kira-kira, gitu ya, kira-kira negara-negara Arab sekarang ini mau nggak melakukan hal itu? Kira-kira itu. Mau nggak melakukan hal itu? Oh, Sepertinya jauh, nah, jauh kalau sadar. Karena bantuan yang mau masuk aja bahkan mereka menghalanginya dong. Mereka mau cuma, itu. cuma bahan pangan aja loh, nggak dikasih lewat gitu, nggak diberikan, apalagi mau ngirim pasukan dan senjata. Ya, kira-kira mau nggak? Ya, kalau dengan fakta yang dari sekarang ini jauh gitu. Padahal mereka itu para pemimpin Muslim gitu. Mosok sih mereka nggak membaca Al-Quran yang berbahasa Arab, sedangkan mereka itu bahasa sehari juga bahasa Arab, kan gitu. Ironis banget kan, gitu ya. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka bagi kita kaum muslim itu memang betul-betul ya, betul-betul benar-benar membutuhkan seorang pemimpin yang beneran gitu, pemimpin yang beneran, yang bukan abal-abal gitu, yang pemimpin beneran, yang nanti akan melindungi kaum muslimin.
begitu. Siapakah itu? Ya tentu adalah seorang khalifah, gitu. Seorang khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin yang akan menyatukan umat, akan mengirim pasukan, akan menyatukan seluruh potensi yang dimiliki ya oleh umat Islam seluruh dunia. Gitu. Sehingga saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina ini akan segera bebas, gitu. Akan segera menikmati kehidupan yang wajar sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim. Nah, sehingga bisa dikatakan kalau dalam bahasa kedokteran ya, itu ada istilah CITO, CITO. CITO itu sudah darurat gitu, sudah mendesak. Kalau tidak itu akan timbul kematian. Itu CITO. Misalnya ada seseorang gitu yang membutuhkan transfusi darah gitu. Kalau tidak ditransfusi maka akan meninggal, secara teori ilmiah akan meninggal. Maka memang adanya darah yang mau ditransfusikan dimasukkan dalam tubuhnya seorang tadi itu keadaan yang situ, keadaan yang betul-betul emergensi. Kalau tidak akan meninggal. Itulah kondisi kita saat sekarang itu seperti itu, sudah situ, butuh khilafah gitu. Butuh seorang khalifah. Karena kalau tidak ya jelas setiap detik ada yang meninggal, setiap menit ada yang meninggal gara-gara apa macam-macam, kelaparan, seperti yang ada di sini, genosida, pembunuhan dari orang-orang kafir begitu. Jadi ini harus apa ya dimaknai seperti itu. Ini khilafah ini situ. Selain itu adalah suatu perintah atau kewajiban dari Allah SWT. Dalam sisi kebutuhan ini juga suatu hal yang sudah emergensi. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda akan semakin timbul banyak korban. Begitu. Baik, kalau kita sampai hari ini kita masih menunggu seorang sosok pemimpin the real pemimpin ya yang bisa menyelesaikan persoalan ini yaitu seorang khalifah yang sampai saat ini belum 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 terwujud. Nah, kita tidak mungkin seharusnya kita tidak mungkin diam saja, kita tidak mungkin berpangku tangan. Bagaimana masyarakat internasional yang saat ini masih masih peduli dapat membantu menyelesaikan krisis Gaza dan menghentikan bencana kelaparan ini? Apakah masih ada potensi yang bisa kita lakukan sambil berproses ini, dokter? Ya, jadi yang namanya manusia di seluruh dunia kan saling terhubung ya, sekali saling terhubung gitu. Meskipun dibatasi dengan batas-batas sekat-sekat nasionalisme atau sekat-sekat negara-negara, tapi kan mereka terus terhubung ya, terhubung secara informasi, secara komunikasi, itu banyak secara ekonomi dan lain sebagainya. Secara sosial ini saling terhubung. Sudah tidak ada gap yang apa namanya, yang terlalu yang memisahkan lah, kecuali di Gaza itu ya. Kalau di Gaza itu memang gapnya seperti itu. Nah, sehingga eh, masyarakat internasional gitu ya, itu juga punya peran. Masyarakat internasional juga punya peran. Selain umat Islam sendiri yang punya peran untuk mewujudkan solusi yang tadi itu, masyarakat internasional juga bisa membantu. Nah, bagaimana caranya? Ya, di antaranya adalah yang penting itu memasifkan opini, menguatkan opini internasional, opini global, dan aksi-aksi yang menunjukkan keprihatinan terhadap Gaza gitu. Dan ini kan sudah banyak ya kalau kita lihat di negara-negara Eropa, di Asia mana, di Amerika gitu kan. Bahkan di Israel sendiri gitu. Nah, ternyata seperti itu. Jadi bahwa opini-opini internasional ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat internasional dari berbagai tempat berlangsung tadi itu terus dimasifkan, terus digaungkan gitu. Opini yang seperti apa gitu? Opini yang menunjukkan bahwa Yahudi Israel ini adalah penjahat perang gitu. Ini penjahat perang, ini penjahat kemanusiaan, ini pelaku genosida terbesar abad ke-21. Nah, gitu kan. Ada yang menyebut gitu kan. Genosida terbesar, pelaku genosida terbesar abad ke-21 gitu.
Jadi ditunjukkan seperti itu, bahwa mereka adalah memang betul-betul penjahat yang sangat brutal. Sudah tidak punya rasa kemanusiaan, sudah tidak punya hati. Dan kemudian Amerika, PBB, maupun pemimpin-pemimpin negeri Arab yang mendukung atau bekerja sama dengan Israel, ini adalah penjahat juga. Ini adalah penjahat juga. Ini mereka melakukan pengkhianatan juga. Nah, sehingga nanti dengan adanya atau terbangun semakin kuat opini seperti itu, maka manusia akan semakin terbuka pikirannya. Mereka akan semakin sadar gitu. Nah, kalau mereka sudah sadar bahwa ini adalah suatu hal yang terjadi seperti itu, maka akan menjadi tekanan politik internasional gitu. Akan menjadi tekanan-tekanan politik, akan menjadi tekanan-tekanan opini internasional untuk apa? Untuk menghentikan genosida terhadap Gaza, untuk membuka akses bantuan-bantuan pangan, bantuan kemanusiaan. Nah, itu masyarakat internasional yang bisa lakukan. Karena kalau bantuan-bantuan kan mereka sudah melakukan, itu sudah banyak itu, tapi nggak bisa masuk tadi itu loh. Nah, kan gitu. Sehingga yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini ketika bantuan nggak bisa masuk, padahal mereka sudah membantu dengan berbagai cara, ya ini opini-opininya ini, aksi-aksinya terus berjalan gitu. Terus berjalan sehingga nanti akan semakin membuka, ya, membuka tabir, membuka fakta bahwa Israel, Amerika, PBB itu memang penjahat gitu, penjahat. Artinya telah melakukan tindakan-tindakan yang terhadap Gaza tadi. Nah, sehingga masyarakat, oh iya ternyata mau seperti itu. Sehingga masyarakat internasional, maka mereka akan melakukan tekanan-tekanan secara politik maupun secara opini terhadap eh, mereka, terhadap Israel, Amerika, PBB, maupun negeri-negeri, para pemimpin negeri-negeri sekitar Palestina tadi. Sehingga nanti akan harapannya akan ada gitu, akan ada solusi yang meringankan gitu, atau yang lebih kondusif sehingga menjadi terbantu masyarakat Gaza. Selain kalau umat Islam sendiri, kalau umat Islam sendiri ya tadi itu mengupayakan adanya jihad dan mengupayakan adanya seorang khalifah. Itu saya kira yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini dan memang itu sangat mendesak agar saudara-saudara kita yang ada di sana segera terbebaskan. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Tapi dengan keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri dulu obrolan kita sore ini. Insya Allah kita ketemu lagi di agenda-agenda berikutnya. Terima kasih, dokter. Sama-sama insya Allah. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Dr. Eko Budi, spesialis andrologi tentang kondisi saudara muslim kita di Palestina yang saat ini sepertinya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi karena ketergantungan kita semata-mata kepada manusia terhadap hukum-hukum yang diberlakukan kepada manusia saat ini sama sekali tidak pernah menjadi solusi bagi mereka khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Maka karena itu, karena kita sudah tidak bergantung lagi, tidak bisa bergantung lagi kepada hukum-hukum yang dibuat manusia, sudah seharusnya kita kembali atau mempertaruhkan kembali kepada hukum-hukum yang sudah disiapkan Tuhan untuk umat manusia dengan seluruh syariat-syariat Islam yang sudah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga lebih banyak lagi orang-orang yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.